Hi, welcome back to my channel. Day 2, One Day, One Knowledge. Nah, hari ini aku bakalan share sama teman-teman semua masih dari isi buku Bicara Itu Ada Seninya. Nah, hari ini ada satu part yang pengen aku share sama teman-teman tentang 4 mantra biar kita bisa jadi orang yang percaya diri. Nah, di buku ini dijelasin ada 4 hal yang bisa kita coba biar kita jadi orang yang percaya diri. Yang pertama, di buku ini dijelaskan kita bisa mencoba untuk memberi salam dan memberikan senyuman kepada lawan bicara kita. Nah, dari sini kita sudah tahu ketika kita memulai sesuatu dengan salam, tandanya kita ada inisiatif untuk mengajak orang lain mau mengobrol. Nah, nggak cukup kita cuma pengen ngobrol. Pastinya kita berharap orang lain pun merasa senang ketika kita ngajak komunikasi sama dia. Itulah pelengkapnya dengan sebuah senyuman. Di buku ini aku sangat luar biasa karena ada sebuah cerita tentang seorang profesor. Beliau ini ketika menyampaikan presentasi di hasil penelitiannya, beliau itu berhasil. Dan beliau juga ada salah seorang penulis buku yang pastinya dikenal oleh publik. Nah, di bagian ini beliau pula mengajar di sebuah universitas. Nah, pastinya beliau ini menemui para mahasiswa-mahasiswanya. Sayangnya, beliau mendapatkan respon yang kurang baik ketika dia mengajar di sebuah kampus ini, terkhususnya dari mahasiswa-mahasiswanya. Karena beliau ini ketika mengajar sangat minim sekali yang namanya itu memberikan sebuah senyuman. Lalu, pastinya mahasiswa ini memberikan sebuah penilaian terhadap satu sosok profesor ini dengan penilaian beliau adalah orang yang dingin banget dan terkesan galak. Kalau kita udah dicap kayak gini, pastinya agak sulit ya untuk menjamin komunikasi sama orang-orang. Nah, dari sini ada satu kalimat yang sangat ngebuat aku salfok pada bagian ini. Kalimatnya tuh gini: ia memang berhasil menjadi seorang ilmuwan, tapi tidak sebagai seorang individu di mata mahasiswanya. Teman-teman, kita dari sini bisa berpikir bahwa nggak cukup kita dengan gelar yang banyak, gelar yang tinggi, kalau kita tidak bisa membawakan pembawaan diri kita kepada orang lain dengan pembawaan yang biasa-biasa saja, apalagi sampai terkesan galak. Nah, dengan kita memulai dengan salam, terkhusus adalah smile ataupun senyuman, pastinya kita bisa menjalin hubungan sama orang lain dengan bentuk welcome ke mereka orang. Dan ini bagian terpenting. Itulah salah satu the power of smile. Kita coba. Yang kedua, di sini dijelaskan kita coba menggunakan berbicara sambil natap orang atau lawan bicara kita, dan coba deh kita gunakan lafal yang tepat. Teman-teman, salah satu kegunaan dari menatap mata atau yang kita kenal sebagai eye contact itu adalah salah satu bentuk respect kita sama lawan bicara kita. Jikalau kita agak sulit menatap lawan bicara kita, kita bisa menggunakan beberapa tips ini. Jika kita tidak bisa menatap terlalu lama, coba deh kita pandang di sekitar alis lawan bicara kita. Kalau kita tidak bisa pula, kita bisa pakai tips yang kedua, yaitu coba kita di hujung hidung. Tatap hujung hidung dari lawan bicara kita. Dan tips yang ketiga, kita bisa menggunakan menatap wajahnya di area dahi. Nah, pastinya dengan bentuk seperti itu, lawan bicara kita akan merasa nyaman ketika berbicara dengan kita. Tandanya kita sangat menerima dan welcome ketika lagi ngomong sama dia.
Tips yang ketiga yang kita bisa coba agar kita jadi orang yang percaya diri adalah kita bisa berbicara dengan jelas dan percaya diri. Teman-teman pasti ingat ya, kalau kita itu sering banget ketika kuliah khususnya, apalagi sekolah, itu ada yang namanya sesi presentasi. Nah, terkadang karena kita ini kepengen dinilai sebagai orang yang rendah hati, kita pasti sering bilang kayak gini. Kalau kan kita kurang prepare, kita selalu bilang kayak gini sama audiens kita. Mohon maaf ya, mungkin PPT aku kurang menarik karena aku ngerjainnya cepet-cepet. Teman-teman, yang kita harapkan pastinya para audiens memaklumi karena kita terburu-buru dan mengerjakan PPT itu dengan hal yang sangat-sangat singkat. Tapi perlu kita tahu kalau respon orang justru sebaliknya. Yang orang tangkap bukanlah kita sebagai sosok yang bisa dimaklumi, melainkan kita dinilai sebagai sosok yang kurang percaya diri, dan kita bukan orang yang menghargai sesuatu. Nah, kalau kita percaya diri, kita pede saja dalam membawakan sesuatu, tanpa harus ada embel-embel kita bilang seolah minta dimaklumi. Yang terakhir, kita bisa coba dengan mengubah ekspresi dan gerakan tubuh kita pada saat berbicara sesuai dengan isi ucapan kita. Pastinya orang akan lebih tertarik ngobrol sama kita kalau kita itu sangat ekspresif menanggapi dan membuka sebuah topik. Nah, salah satu cara biar kita terkesan sosok orang yang ekspresif adalah gunakan gestur. Dengan kita menggunakan gestur, orang akan merasa enjoy sama kita karena kita dinilai orang yang sangat menghargai mereka ketika berbicara. Apalagi kita sebagai yang menanggapi. Maka dari itu, 4 tips tadi bisa kita gunakan dalam berkomunikasi. Mungkin ini video yang dapat aku share hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.